ciri-ciri klinis. Nah, ciri-ciri klinis disebabkan sama bintik putih tadi atau WS. Udangnya itu lemas, dia berenang tidak beraturan Pak. Jadi begitu guling-guling begini, akhirnya lari ke pinggir mati seperti itu. Terus udang yang berwarna merah, karapas mulai lunak ini karena habis ganti kulit, dia tidak bisa keraskan kulitnya karena diserang sama virus ini. Bintik putih yang bintik-bintik itu di karapas mulai muncul, kemudian mortalitas bisa mencapai 100% dalam 3 hari. Jadi kalau sudah ada kena ya telepon pembeli udang cepat untuk panen bawa gabus. Nah, untuk jenis IMV itu Mio seperti ini tampaknya Pak. Dia ada kemerah-merahan ini. Ini ada ototnya memutih. Jadi kalau ada udang berenang putih ototnya, berarti itu ciri-ciri munculnya Mio ini. Nah, di WS tadi itu kebanyakan terjadi di musim hujan. Kalau WS tadi, White Spot Syndrome virus, kalau ini Mio lebih cenderung terjadinya di musim kemarau karena aktivitas plankton yang begitu pekat sehingga muncul masalah ini. Nah, tampaknya seperti ini Pak, kayak sudah dimasak. Ini yang sudah mati, ini yang baru mati. Nah, selanjutnya yang paling tren juga di petamba ini adalah kotoran putih Pak. Seperti ini kotoran putih. Jadi ini yang normal. Kalau dia normal itu warna ususnya itu hitam atau coklat karena disebabkan pakan. Kalau dia kotoran putih ini Pak, memutih. Ini melepuh. Jadi ini sebenarnya yang melayang di permukaan air itu bukan kotoran Pak. Aslinya bukan kotoran. Itu selaput usus udang yang keluar. Sehingga udang itu kalau makan mencret terus dia. Tidak ada yang tertinggal. Dan ada bedanya kalau kita mencret ya loyo Pak. Termasuk juga udang seperti itu. Jadi kenapa dia terapung? Karena dia ada waktu dilihat itu ada kayak pipet. Jadi ini kayak pipet ini Pak, pipet kecil ada lubang sehingga dia melayang. Karena kalau kotoran ini harusnya dia tenggelam. Jadi seperti itu. Nah, ini yang normal. Ini yang tidak normal. Nah, sekali lagi kalau kita kontrol ancol, diperhatikan juga kotorannya udang. Diperhatikan ini Pak juga otaknya udang, hepatopankreasnya apa ya bahasa Indonesianya? Hepatopankreas ini ususnya lah, ususnya udang. Jadi ususnya udang kan memang dekat dengan kepalanya, makanya orang sering istilah ya jangan otak udang. Karena tempat proses makanannya dekat dengan kepalanya. Nah, jadi diperhatikan ini Pak, ini cirinya dia warnanya warna hijau atau dia hitam dan membesar. Jadi kalau dia membesar kemudian ada putih begini berarti dia sudah terinfeksi kotoran putih. Nah, ini penjelasannya. Suatu jenis penyakit udang yang muncul feses putih dari tubuh udang yang melayang di permukaan. Ciri-cirinya ya dia terjadi pada umur di bawah 60 hari dan terjadi di atas 90 hari. Jadi jangan heran kalau ada petambak. Gimana kotoran putih? Sudah sembuh Pak? Alhamdulillah. Tapi muncul lagi di umur 80 hari. Jadi memang potensi kotoran putih ini tetap akan berulang muncul kembali. Nah, kalau dikatakan normal kembali mungkin tidak, karena dosis pakan itu akan turun menyusut sampai 30-40% dari normal sebelum kena kotoran putih. Tapi kalau besar masih bisa besar Pak, masih bisa besar. Cuman ya siap-siap konsumsi pakannya akan lebih lengkap. Makanya jangan terlalu diikuti. Itu Pak. Lanjut. Nah, carrier yang ada di tambak yang bisa menyebabkan muncul
faktor virus. Ya, satu, trisipan. Trisipannya ya ini kan kita ini pengalaman kalau bertambah kita ini ada istilah buru-buru, Pak. Jadi panen hari ini, nanti malam masuk air, besok tebar lagi. Ya. Kejar tayang. Akhirnya apa? Karena tidak pernah ada proses persiapan, muncullah lumut seperti ini, Pak. Kelekap. Muncul kelekap. Nah, ini kelekap diakibatkan karena sisa siklus kemarin, disebabkan karena kita pakai pupuk, kita pakai pakan. Ya inilah muncul pemicunya. Jadi muncul ini ketika kena hujan, dia akan turun ke dasar dan akan membusuk. Nah, setelah membusuk ya muncullah masalah. Ini ada satu lagi kepiting, Pak, yang membuat vektor bisa membawa carrier. Kepiting termasuk juga petambaknya sendiri, karena ya kadang-kadang kita ini bisa jadi salah satu pembawa penyakit dari satu dengan yang lainnya. Kalau jenisnya virus dia bisa pindah, kalau bakteri mungkin tidak, seperti penjelasan di awal tadi. Nah, kesimpulan, Pak. Jadi kesimpulannya adalah udang tidak terinfeksi penyakit bila kondisi udang sehat. Jadi biar bagaimana goncangannya, ya ini mungkin dibilang rezekinya. Ya, biar bagaimana jagoannya juga orang kalau bukan rezekinya. Begitu, Pak. Jadi, tapi saya sebagai manusia biasa bahwa tidak ada Tuhan memberikan kita ketika tidak ada usaha. Nah, namanya usaha ya kita harus ikhtiar dulu. Berusaha sehingga bisa maksimalkan. Udang tidak akan terinfeksi bila kondisi udangnya sehat. Yang kedua, udang akan sehat bila lingkungan hidupnya sesuai dengan parameter kualitas air yang stabil. Jadi, kesimpulan yang kedua, kalau pelihara udang adalah pelihara air, Pak. Bukan udangnya, airnya dipelihara supaya udangnya bisa sehat. Sehat, tidak kena infeksi. Yang kedua adalah dia bisa tumbuh secara optimal. Betul. Ada yang ditanyakan, Pak? Oh, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Langsung saja, Pak. Yang kami ingin tanyakan menyangkut masalah penyakit. Karena kebetulan kami kerjanya, Pak, petani udang penami, dan ada beberapa petakan yang kami bingungkan di lapangan, Pak. Kan kadang ini satu kali datang dulu, Pak, ada yang kena petakan yang sama, ada petakan satu yang kena, petakan dua yang lolos. Yang ini kami tanya, Pak, apakah ini dari faktor lahan atau dari benur? Karena contoh yang kami dapatkan di lokasi sekarang, Pak, ada yang dua peta bersamaan, satu yang kena. Pas saya sudah ganti air, Pak, dia berhenti. Itu yang satu yang kena. Tapi menjelang beberapa hari, Pak, dia kembali lagi mati. Yang lain, sedangkan temannya, Pak, tak apa-apa yang petakan kedua. Jadi kami ini selaku petani tambak bertanya apakah ini dari faktor lokasinya memang satu peta bermasalah, Pak, atau memang ini benurnya. Ya itu saja yang Pak yang ingin kami tanyakan, dan bagaimana cara solusi penanggulangannya. Terima kasih. Terima kasih, Pak, pertanyaannya. Jadi saya tangkap 3 poin. Yang pertama adalah apakah kita masalah ini muncul karena benur. Yang kedua setelah melakukan yang kedua adalah mungkin karena lokasi. Yang ketiga setelah perlakuan ada masalah. Yang pertama, untuk menggugurkan masalah itu benur. Kalau satu pengiriman benur
ada yang tidak bermasalah, ada yang bermasalah, berarti itu bukan disebabkan karena benar, Pak. Kecuali semuanya sama, berarti benar. Nah, itu poinnya. Yang kedua adalah, apakah ini disebabkan karena lokasi, karena ada yang bagus, ada yang tidak? Iya, disebabkan karena lokasi, Pak. Jadi kalau kesimpulannya orang melakukan pengamatan ya pasti lokasi, Pak. Cuman kalau kita melihat lokasi apanya, karena kita sudah merasa bahwa sudah paling bagus ini, hari ini kita panen, kemudian persiapan, sama, ibaratnya perlakuannya sama, peta 1 dengan peta 2 sama, tapi kok yang satu lolos, yang satu tidak. Jadi seperti itu. Jadi kita bertanya-tanya lagi, akhirnya bingung, Pak. Apakah karena lokasi sama perlakuannya, sama belumnya tiba, hari itu juga datang dipanen sama-sama, kemudian ditebar sama-sama. Kenapa lolos satu tidak satu? Kan begitu, Pak. Akhirnya ya, kalau saya sih lebih kita cari tahu lokasinya kenapa. Seperti itu. Yang ketiga adalah masalah masuk air. Setelah masuk air langsung ada mortalitas, ada kematian. Ya mungkin caranya, Pak, waktunya, banyaknya yang masuk air berapa banyak? Oh, setelah dikasih masuk air berhenti, terus muncul lagi, berarti mau kasih masuk air terus. Jadi masuk air setelah itu berhenti, berarti jawabannya adalah fresh, Pak. Berarti mungkin udang ini sudah jenuh di dalam, karena begitu dapat air fresh sehingga dia bisa normal kembali. Mungkin ya saya bisa katakan mungkin bisa jadi air lokasinya yang bermasalah, karena begitu ada air fresh berhenti, Pak. Ada lagi? Oh, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bisra dari Kelurahan Bulu. Saya mewakili teman-teman. Nah, saya ingin pertanyakan di sini, Pak, yang sering kami alami di lapangan. Biasa kita sering kasih makan udang, biasanya normal, tapi tiba-tiba dia mencret. Banyak teman yang sering mengatakan makannya ditambah, ada juga yang bilang dikurangi makannya. Jadi saya pernah coba keduanya, tapi tetap udangnya itu masih mencret. Jadi yang kami ingin minta di sini, Pak, solusinya itu udah sudah mencret bagaimana? Apakah pakannya atau ditambah atau dikurangi? Nah, yang dua ini tadi sudah lakukan, tadi masih banyak masih mencret. Oke, terima kasih banyak, Pak. Oke, makasih, Pak Ustaz. Saya jawab, kasus kotoran putih sampai